Di penghujung perbincangan pagi ini mengenai pengurusan jenazah, baik lagi gitu, kita minta dukungan dan partisipasi lah dari jemaah untuk bisa subscribe ataupun like dan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga kita dapat gambaran apa sih yang jadi perbincangan ataupun pokok bahasan yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut lagi di part terakhir ini mengenai pengurusan jenazah. Jadi kita juga sudah dari part awal kita sudah membicarakan mengenai talqin. Kedua, kita sudah membicarakan mengenai pemandian. Ketiga juga kita sudah ngomongin pengkafanan jenazah. Nah, poin berikutnya itu mensolatkan. Nah, untuk mensolatkan ini, apakah ada perbedaan dari sisi mayit yang tadi dibilangkan, kan kita kan untuk jenazah janin tadi dibagi ada 4 bagian kurang lebih. Jadi yang usia masih di bawah 4 bulan ataupun masih bentuk gumpalan darah, yang hal ini tidak perlu penanganan khusus, jadi cukup di jenazahkan atau langsung dikuburkan. Kemudian janin yang usia 4 bulan yang dalam hal ini sudah berwujud manusia, nah itu cukup prosesnya berbeda dengan yang bayi yang sudah lahir dan bayi yang sempat lahir kemudian bernafas dan meninggal. Nah, ada nggak sih perbedaan Ustaz untuk tadi proses pensolatan jenazah ini? Ada kriteria-kriterianya atau sebenarnya kalau ngomongin udah meninggal ya wajibnya semua disolatkan dan tata caranya sama gitu Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya. Untuk tata cara sholat jenazah itu kita sudah maklum bahwasanya berbeda dengan sholat biasa ya. Sholat jenazah itu rukunnya itu yaitu kita 4 takbir, dan di sela-sela takbir itu takbir pertama kita itu membaca Fatihah, itu wajib. Yang kedua, takbir kedua adalah baca sholawat Nabi. Yang ketiga dan keempat adalah mendoakan almarhum atau almarhumah jenazah yang telah meninggal. Itu. Dan kalau untuk kemudian salam ya, setelah kita baca doa salam. Dan perbedaannya, kenapa kita mungkin ada pertanyaan, kenapa sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud? Nah, inilah ulama sepakat bahwasanya disinilah perbedaannya. Kalau kita di sholat jenazah itu memakai ruku dan sujud, maka nanti ada penilaian orang-orang yang tidak paham bahwasanya kita ini menyembah manusia atau jenazah yang ada di depan kita. Itulah perbedaannya. Karena penyembahan itu mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruku dan sujud itu tidak diperkenankan, tidak diadakan, tidak diperbolehkan dalam sholat jenazah. Ya, lanjut lagi nih Ustaz. Baik lagi terkait sama tadi pensolatan jenazah kan kurang lebih 4 takbir kurang lebih ya, 1 salam ya kurang lebih kan gitu ya. Nah, lanjut lagi ke sisi proses penguburan nih. Di sisi penguburan kan kadang-kadang ada tata cara yang mungkin setiap daerah berbeda. Tapi kita ingin sudut pandang dari sudut Islam bahwa tata cara penguburan jenazah yang mengikuti sunnah itu seperti apa Ustaz? Baik. Kalau untuk penguburan jenazah itu kita lihat dulu lubang untuk menguburkan jenazah disyariatkan bahwasanya lubang yang sekiranya itu nanti mayit itu bau busuknya itu tidak tercium oleh orang yang masih hidup lah, yang masih hidup. Jadi kalau untuk rata-rata itu yang saya dapatkan ilmunya adalah setinggi orang yang ngangkat tangan. Jadi antara 1,5 meter sampai 2 meter. Itu yang bagus untuk penguburan jenazah. Dan di dalam kubur itu ada yang coakan, itu namanya lahat. Nah, itulah bedanya. Lahat itu adalah untuk memasukkan jenazah ke lubang itu. Kalau kubur itu kotak yang besarnya, kalau lahat itu yang kecilnya untuk memasukkan jenazah. Dan jenazah itu disunahkan memang
untuk menghadap kiblat ketika dikuburkan, ya. Berarti tidak miring berarti posisinya, Miring menghadap kiblat, gitu. Kemudian juga dipakai papan, jadi tidak langsung diuruk tanah, tidak, tapi di ini papan dulu miring ya, papannya itu di kuburannya itu, di antara lubang lahat yang kuburan mayat jenazah yang digeletakkan itu, jadi di atasnya ada papan yang miring untuk menahan jatuhnya tanah langsung ke jenazah. Walaupun memang nanti untuk bertahun kemudian kan nanti lapuk itu tanah. Betul. Tanah papannya. Papan itu lapuk akan mengubur jenazah juga. Tapi kan memang sunahnya seperti itu, tidak langsung dikenakan tanah. Baik. Nah, kurang lebih sih proses pengurusan jenazah dari mulai mentalkin, kemudian memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan penguburan kita sudah bahas tuntas nih. Nah, dari sisi pengalaman Ustaz hari ini, adakah pengalaman-pengalaman yang menarik untuk proses pengurusan jenazah ini, Ustaz? Misalnya hal yang berkesan ataupun yang menarik yang menurut Ustaz hari ini bisa jadi pembelajaran lah ibaratnya gitu dari sisi pengurusan jenazah ini. Baik. Alhamdulillah selama saya memang sih pengurusan jenazah ini ada waktu-waktu tertentu ya ketika orang meninggal, tapi bukan tiap hari kita menemui seperti hal itu. Namun demikian saya alhamdulillah banyak sekali mengambil pelajaran ibroh daripada hal yang kami kerjakan ini. Itu yang sangat berkesan adalah saya menghantarkan salah satu jenazah ibu-ibu. Emang kalau ibu-ibu kan saya tidak mengurusi ya, betul. Karena memang itu ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu ya ibu-ibu yang mengurusi, kalau laki ya laki ya. Ketika saya menghantarkan itu hujan deras, hujan sangat deras sekali. Mengantarkan salah satu pemakaman umum, tempat pemakaman umum umat Muslim. Saya motong jalan, tidak mengikuti ambulan, karena saya ingin cepat lebih datang lebih duluan ya. Dengan teman saya berboncengan motor itu, hujan itu, dalam keadaan hujan deras. Saya berteduh di bawah pohon. Itu mobil ambulan muter dulu, karena nggak bisa langsung lewat jalan alternatif itu, karena jalannya kecil untuk motor saja. Ketika ambulan itu masuk, hujan masih deras, di pintu gapura TPU itu langsung hujan berhenti. Nah itu saya, wah takjub saya. Amalan apa ini jenazah nih, sampai-sampai hujan pun alam pun bersahabat sama beliau, sama almarhumah ini ya, jenazah ini. Hujan yang segitu lebatnya sampai berhenti ketika jenazah itu memasuki areal pemakaman, masuk gapura areal pemakaman. Sampai di kuburannya saya deketin, itu tidak ada air genangan sedikit. Masya Allah kan, saya bilang ini amalannya bagus ini orang selama hidupnya. Sampai alam saja bersahabat. Kuburan itu, sedangkan di areal penguburan itu jangankan musim hujan, musim panas saja air itu kadang rembes keluar dari tanah ya. Gali 1 meter ibaratnya air udah keluar. Iya, air aja udah keluar karena memang kebanyakan kuburan di sini itu banyak yang bekas sawah, bekas rawa. Iya, dataran rendah lah itu. Makanya air itu demen. Itu hujan besar, nggak ada sedikit pun air yang tergenang di dalam kuburnya itu. Selalu kering. Maksudnya kering itu bukan kering-kering, tapi nggak ada air yang tergenang. Iya, genangan air nggak ada lah. Keajaiban yang dimiliki almarhumah nih, jenazah. Makanya saya bilangnya amalan apa yang dimiliki orang ini. Lalu saya mengoreksi ke keluarganya, maksudnya minta keterangan lah. Ini dulu masa hidupnya almarhumah ini apa sih amalannya? Dia itu satu doang. Dia tidak pernah bergunjing, tidak pernah ngomongin orang. Dia tuh jarang sekali ngerumpi gitu. Iya. Kalau perempuan kan identik dengan ngumpul-ngumpul dengan ibu. Iya, betul. Kelebihan orang yang menjaga mulutnya untuk menggosipkan orang. Betul. Yang kedua, dia bukan sering, memang di rumahnya itu diadakan taklim, pengajian. Dia senang taklim pengajian itu untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Nah itulah amalan dia. Itu hanya sederhana, nggak banyak-banyak kata amalan. Oh gitu. Luar biasa kan? Iya, betul. Itu bisa ngambil ibroh lah di situ ya. Ada pengalaman yang menarik sebaliknya itu, ada juga beberapa jenazah yang saya temui seakan-akan Allah memberi gambaran kepada kita yang hidup nih, jenazah yang mungkin masa hidupnya itu, masa-masa dalam kehidupannya itu pernah berbuat dosa sama Allah ya. Sampai saya pernah menemui jenazah, ini nauzubillahi min zalik ya,
orangnya gemuk, itu keluar darah dari mulutnya nggak berhenti-berhenti. Waktu saya belum mandiin nggak ada darah. Ketika saya mandikan itu darah keluar mulu dari mulutnya. Darah segar, bukan darah hitam, bukan darah ini. Darah segar, seakan-akan tuh. Ya kalau menurut medis itu mungkin pecah pembuluh darahnya. Ya menurut medis. Betul, dalam medis. Tapi kalau menurut yang di luar medis, mungkin itu juga teguran untuk kita yang hidup nih. Mungkin dia, tapi saya tidak mau memberitahukan. Maksudnya ya tidak memberitahukan keluarganya juga, dan juga tidak mau tahu nih apa dosa apa yang dilakukan orang tersebut, saya nggak mau tahu. Ya mudah-mudahan saja itu cuman secara medis ya, pecahnya pembuluh darah di bagian tubuhnya. Namun demikian itu menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Karena apa? Seseorang kelihatan amal baiknya, dosanya itu ketika akhir hidup. Kelihatan dari matinya. Ya belum lama lah saya juga mengurusi teman kita sendiri, sahabat kita, orang tua kita, marbot kita itu, almarhum Bapak Mahmud. Alhamdulillah. Ketika saya mengurusi, ya, sebelum mengurusi pun kita takziah, itu jenazahnya itu tersenyum. Padahal dia tuh mengalami sakit yang luar biasa. Dirawat di rumah sakit itu sekitar 2-3 hari ya. Dia sakit luar biasa. Ketika kita menemui jenazahnya itu wajahnya tersenyum, tidak ada kerenyitan ataupun gambaran wajahnya itu menahan sakit, nggak ada. Saya lihat, wah masya Allah nih mukanya pun bukannya bersinar kayak terang lampu, bukan, tapi ya bercahaya lah. Dia kelihatan orang yang insya Allah akhir hidupnya husnul khotimah beliau. Kita doakan Bapak Mahmud ini husnul khotimah, diterima oleh Allah amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan surganya Allah. Itu salah satu gambaran buat kita yang hidup. Ini loh jenazah yang mungkin dulu banyak maksiat, ini loh jenazah yang ahli ibadah, yang berkhidmat kepada masjid kita. Alhamdulillah itu. 2 kali saya marbot, alhamdulillah saya tangani. Yang pertama itu Bapak Suwarno. Mas Suwarno juga saya tangani. Beliau juga alhamdulillah. Walaupun mengalami dalam kehidupan akhir-akhir hidupnya itu sakit, tapi di akhir hidupnya di jenazahnya itu tidak kelihatan beban. Biasa aja kayak orang tidur gitu. Dan Mbak Mahmud itu kayak tersenyum. Kayaknya senang gitu, teman-temannya jemaah datang itu senang dia melihatnya. Saya melihat gambaran seperti itu. Ya Ustaz, nah terkait sama apa namanya ya, proses pengurusan jenazah kan nggak selamanya Ustaz Heri bisa standby di rumah. At least ada kalanya punya kesibukan tersendiri, sehingga penanganan untuk pengurusan mayit ini terkendala. Nah, ada nggak sih wacana dari sisi Ustaz Heri untuk melakukan pelatihan ataupun ya bisa dikatakan regenerasi lah, sehingga ada backup yang nantinya pada saat ngomongin Ustaz Heri punya kesibukan lain, ya kan balik lagi lah, kita kan manusia kan punya kesibukan sendiri-sendiri nih. Kadang pas kebener di rumah, berarti bisa ngebantu proses pengurusan mayit. Ada waktunya kita memang ada keperluan lain. Nah, ada nggak sih sisi Pak Heri ini atau Ustaz Heri ini untuk apa namanya ya tadi, regenerasi atau mengadakan pelatihan baik yang dilakukan dari si internal DKM Al-Falah ataupun kita dari sisi Pak Heri, kalau memang ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya pengurusan mayit, bisa mengirimkan orang-orang yang mau untuk ya tadi berkecimpung di pengurusan mayit ini, Ustaz. Gitu. Ini adalah salah satu harapan saya sebenarnya. Yaitu makanya waktu pelatihan saya mengajak Pak Muri, Pak Nur Hafi, kemudian juga pelatihan kedua justru saya diajak Ustaz Tri, Bu Rini, istri saya, Pak Sidik, Bu Sidik itu semua ikut pelatihan yang kedua. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada motivasi atau tujuan utama saya, sebenarnya saya belajar pengurusan jenazah ini sebenarnya untuk diri saya pribadi. Sebenarnya tadinya awalnya. Tapi karena masyarakat membutuhkan keahlian kita, maksudnya saya ini bisa mengurus jenazah, maka saya ya beramal lah. Itulah yang dapat saya bantu kepada masyarakat, khususnya warga muslim yang ada di lingkungan kita. Jadi, dan saya alhamdulillah memang saya tidak tarik kok. Saya memang bukan profesi, sebenarnya bukan profesi saya. Karena saya mempunyai kegiatan aktivitas kerja di luar. Ya sebagai karyawan swasta. Jadi aktivitas profesi memandikan, mengurusi jenazah ini adalah sebenarnya cuman saya itu boleh dikatakan itu kan apa namanya? Boleh dikatakan itu apa namanya? Cadangan. Ya. Namun demikian kenyataannya bukan cadangan. Justru orang-orang di lingkungan kita ini mengharapkan saya yang ngurusi. Ya sebenarnya ada petugas amil ya kalau orang bilang sini ya, orang kampung-kampung utara ini. Amil itu yang memang tugas, emang dia mendapat gaji dari pemerintah.
Ada beberapa yang mungkin 4 sampai 5 lah ambil Satu desa gitu satu ya. desa ya, memang ditugaskan untuk si A untuk dusun ini, si B untuk di sini tuh. Kalau saya dengar seperti itu. Sedangkan saya ini cuma cadangan sebenarnya. Namun demikian saya merasa senang, gembira ketika tenaga saya, keahlian saya ini dibutuhkan masyarakat, dipakai masyarakat. Ya saya bahagia. Karena pahalanya begitu besar. Ketika kita bisa mengurusi saudara kita, tetangga kita yang kena musibah kematian, itu kan hadis Nabi mengatakan, ketika kita mengurusi jenazah sampai sholat, menyolati, itu akan mendapatkan pahala segunung, 1 qirot. Ketika kita mengurusi jenazah sampai menghantarkan penguburan, mendapatkan 2 qirot. 2 gunung, pahalanya begitu besar. Makanya begitu azim sekali dalam hal pengurusan jenazah ini. Makanya ya saya gembira, senang-senang saja. Itu pun ketika masyarakat membutuhkan saya ada di rumah. Tapi kalau saya bekerja tidak bisa. Nah, karena saya terbentur dengan pekerjaan saya di luar sebagai karyawan swasta. Ya berharap ke depan masih ada pelatihan dan ada regenerasi lah ibaratnya gitu ya. Mohon maaf ya, untuk pelatihan memang saya berharap. Dulu pernah saya ngobrol sama istri, karena istri juga aktif di Majelis Taklim Ibu-Ibu. Mau nggak ibu-ibu kita adakan pelatihan? Hampir pernah dulu ketua DKM-nya Pak Mufi dibelikan bahan. Tapi wacana itu hanya sekedar wacana, belum terrealisasi. Karena pun kurang greget ya, dari saya juga mungkin waktunya banyak, kurang banyak waktu karena juga ada kerjaan lain. Ya di lain sisi juga itu lama-lama itu kain yang tadinya buat contoh, buat praktek itu kain kafan saya dibelikan oleh Pak Mufi, DKM dulu, Pak Mufi. Itu kepake kalau nggak salah buat apa ya? Dulu ada apa namanya untuk Palestina. Ya kan? Penggalangan dana untuk Palestina itu dipakai untuk apa yang Slayer. Nah, akhirnya kepake ke situ. Tapi yang kedepannya nanti saya berharap koordinasi juga kepada ketua DKM nih, Bapak Ustadz Ali Fadli. Ya boleh kita adakan nanti pelatihan baik itu untuk remaja. Itu remaja lebih bagus itu. Remaja-remaja kita bisa juga. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Nanti ya saya bukan ahli tapi hanya sedikit menyampaikan ilmu yang saya dapat. Karena saya bukan ahlinya sebenarnya. Cuman ilmu ini penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat muslim. Iya, karena kalau saya lihat sendiri di lingkungan kita terkait dengan pengurusan jenazah perempuan khususnya gitu kan, seolah belum ada orang yang kalau misal tadi nih, kalau ngomongin pengurusan jenazah mayit laki-laki kan kebanyakan di sini ke Ustadz Heri, kemudian ke Ustadz kalau misal untuk yang perempuan dari lingkungan kita kan seolah belum ada, walaupun pernah yang tadi dibilang Ustadz Heri ada ikut pelatihan, cuman sisi mental atau segala macam mungkin belum siap. Karena kan tadi saya bilang tadi perlu kesiapan, walaupun kita tadi dibilang di awal oleh Ustadz Heri bahwa kita bisa nih secara teori, tapi secara praktek dan mental ternyata belum siap. Kan itu yang jadi masalah. Jadi kan harus dua ini yang secara teori dia menguasai, secara praktek juga dia bisa, kemudian secara mental juga harus bersedia juga ibaratnya gitu. Nah, oke lah, itu mungkin ke depan kita wacanakan untuk bisa ada proses pelatihan yang tadi digalang oleh Ustadz Heri lah. Ke depan mungkin ada regenerasi yang lebih bagus lah, atau mumpuni ke depan. Jadi semua ada backup dan ada pos ya, ataupun orang yang memang dikhususkan untuk pengurusan jenazah perempuan lah ibaratnya gitu kan, belum ada. Nah, sebagai penutup mungkin Ustadz, ada yang perlu disampaikan tidak kepada jamaah ataupun kepada kita semua yang masih hidup, bahwasanya menghadapi kematian itu seperti apa, bahwasanya apa namanya, kita hidup itu hanya sementara, perlu bekal apa sih? Kan balik lagi nih, kita kan jangan berkecimpung dengan urusan dunia yang seolah-olah bahwa kita akan selamanya hidup atau bersenang-senang di dunia, padahal dari bilang tadi banyak ayat yang menyatakan bahwa dunia itu sementara, benar-benar sementara. Ya, itu. Mungkin silakan ada apa namanya nasihat atau petua dari Ustadz Heri terkait kepada jamaah lalu kita semua, sehingga kita dapat apa namanya mendapatkan ibrah atau pelajaran yang nanti kita terus kenang, terus kita ingat, oh iyalah bahwasanya kita sebelum mati kita harus mempersiapkan ini gitu. Silakan Ustadz. Baik kok. Pesan saya itu wabil khusus kepada diri saya sendiri nih, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena itulah kunci dari ibadah kita seluruhnya adalah sholat, sholat 5 waktu. Kalaupun memang kita
tidak bisa berjamaah, ya sholat sendiri, yang penting jangan ditinggal. Tapi alangkah afdolnya, alangkah lebih baiknya Rasulullah menganjurkan kita sholat 5 waktu itu kalau bisa berjamaah. Kita temui dalam keadaan berjamaah. Karena begitu azim, sampai 27 derajat Betul. pahalanya. Itu sholat yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika sholat kita beres, insya Allah kehidupan kita pun akan dibereskan oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Jadi makanya ada Gus Baha itu ya, salah satu ulama terkenal di daerah Jawa juga mengatakan seperti itu. Saya hidup ini menunggu sholat, bukan menunggu pekerjaan. Jadi saya bekerja sambil menunggu sholat, bukan sholat sambil menunggu pekerjaan, kebalikan. Jadi utamakan sholat, sholat itu yang utama. Jadi baru bekerja, nih saya mau nunggu sholat asar nih sebentar lagi. Jadi seakan-akan hidup kita itu hanya untuk sholat terus. Betul. Itu sholat yang wajibnya. Sholat wajib. Yang kedua, ya kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan yang sempurna di dunia ini sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, punya rasa. Ya alangkah yang lebih cerdas. Manusia yang cerdas adalah orang Islam yang cerdas adalah orang yang mau mempersiapkan bekal kematiannya sebelum datang kematian. Apa bekal itu? Yaitu amal soleh. Yang kedua, jangan menjauhi daripada kemaksiatan. Yang ketiga, tobatan nasuha. Itu 3 poin itu yang penting ya. Ya, tidak yang pertama juga sholat itu kuncinya. Kuncinya sholat 5 waktu. Jadi 3 ini, amal soleh, terus menjauhi kemaksiatan, yang ketiga tobatan nasuha kepada Allah. Insya Allah dengan 3 kunci itu dan sholat sebagai tujuan utama kita adalah Allah. Insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan dipermudah. Amin. Semua persoalan walaupun kita hidupnya pas-pasan, tapi Allah tetap memberikan kemudahan dalam mencukupkan hal kebutuhan kita lah. apa saja yang kita butuhkan. Ya. Baik, mungkin itu kurang lebih perbincangan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibroh atau manfaat dari perbincangan ini dan bisa dijadikan runutan ataupun ternyata pengurusan mayit ini butuh proses yang cukup rumit, nggak semudah yang kita bayangkan. Kemudian kita juga harus siap menghadapi kematian karena tadi poin hidup di dunia adalah sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Satri.